Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Setelah itu, pada halaman 97 yang paling bawah, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat sekolah? Ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian lakukan ya. Misalnya saja pergi ke kantin untuk mencari makanan. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Bersikap baik dan sewajarnya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang telah kalian lakukan. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, untuk kalimat ajakannya atau kalimat perintah dalam percakapan tadi adalah baik bagi. Nah, kalimat perintah pada percakapan ini adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, kalimat perintah itu biasanya identik dengan tanda seru ya. Tanda seru di akhir kalimat seperti ini. Arti kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar hari ini. Misalnya saja, tolong matikan lampu ketika mau tidur ya. Ini termasuk kalimat perintah. Bisa kalian sesuaikan dengan apa yang telah kalian dengar hari ini. Ini ada pada halaman 98. Kalian bisa menyebutkan semuanya atau kalian menyebutkan satu saja tidak apa-apa ya. Di sini saya menyebutkan 3. Ketika kalian ingin menyebutkan satu, tidak apa-apa. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, itu termasuk kalimat perintah, teman-teman. Dapat kalian lihat di sini juga ada tanda seru dan juga kalimatnya kalimat yang sopan. Pada halaman 99, lengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, yang pertama ini kembali ya. Kembali ke kelas setelah bel bunyi. Titik-titik kebersihan kelas. Apa kira-kira? Jagalah. Maaf, ini kalian bisa membenarkan ya. Jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Jagalah. Yang ketiga, tutup. Tutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Susun buku di rak agar terlihat rapi. Titik-titik sampah pada tempatnya. Apa?
Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan, teman-teman, karena sampah itu sangat berbahaya, apalagi sampah plastik. Kita harus pandai-pandai mengolahnya dan ingat, mengurangi sampah plastik. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat-alat berbeda. Di sini Udin memakai pensil warna, Edo memakai spidol, Siti memakai krayon. Pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Nah, Udin ini memakai pensil warna. Nah, jadinya akan seperti ini, teman-teman. Lalu Edo memakai spidol, jadinya seperti ini. Sedangkan Siti memakai pensil warna, memakai krayon lebih tepatnya ya. Nah, ini Siti. Ini bisa kalian hubungkan pada halaman 100 ya. Kalian bisa menghubungkannya. Ini adalah contoh hasil-hasil dari berbagai pewarna ya. Ada yang krayon, ada yang spidol, ada yang pensil warna. Setiap karya akan berbeda jika diwarnai dengan alat yang berbeda juga. Nah, apa sih perbedaan krayon, pensil warna, dan spidol? Krayon nanti akan menghasilkan warna yang tebal dan kasar. Sedangkan pensil warna itu dihasilkan halus, tipis, terlihat putih-putih karena tidak tebal. Sedangkan spidol, warna yang dihasilkan tebal, tekstur halus, terkadang kasar. Tergantung orang yang mewarnainya ya. Ini ada pada halaman 101. Di situ ada warna biru ya, kolom-kolom warna biru. Ayo berkreasi. Amatilah salah satu kegiatan di sekolah. Buatlah gambar peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Warnai menggunakan salah satu alat gambar. Kalian bisa melihat di sekeliling sekolah kalian atau mungkin di sekeliling tempat tinggal kalian. Gambar apa yang kalian temukan, lalu kalian gambar dan kalian warnai. Selamat berkreasi ya. Kalian bisa menggambar pada halaman 102, di situ ada kotak. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Ini jika digambarkan balok maka akan seperti ini ya gambarnya. 230 ditambah 10. 30 ini ditambah 10, setelah itu ada 2 di belakangnya. Ini gimana Kak kok jadi seperti ini? Nah, nantinya kita akan membahas ya. Ini namanya teknik menyimpan. Nantinya kita akan membahas menyimpan atau menaruh di depannya. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah jadi 125 ditambah 117. Jawabannya 242. Ingat 242. Ini ada pada halaman 103. Di sini saya akan memakai bahasa yang mudah dipahami saja ya. Keraskan volume, saya akan menerangkan mungkin suatu pembelajaran yang baru bagi teman-teman. Saya akan menerangkan tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan pada buku kalian itu ada 2 cara teman-teman.
Yang pertama, cara panjang. Nah, cara panjang seperti ini. Jadi, ketika satuan dijumlah itu harus berupa satuan, tidak boleh ada dua huruf gini, tidak boleh ya. Jadi, ketika satuan juga hasilnya harus satu angka, tidak boleh dua. Ketika puluhan, nah hasilnya nanti juga harus puluhan, tidak boleh ratusan. Nah, di sini ketika satuan dijumlahkan, hasilnya bukan satuan, tidak satu huruf, tidak satu angka, tapi dua angka. Nah, ini perlu diproses, yaitu duanya kita pisah, 10-nya taruh sini. Seperti itu ya. Jadi 10 ini ikut pada 30. 200 turun, 30 ditambah 10, 40, duanya taruh sini, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, ketika satuannya yang dijumlah, maka hasilnya juga harus satuan atau angka 1. Angka 1 misalnya 2 saja atau 1 saja. Nah, ini kan ada dua angka ya, ada 1 dan 2. Ini tidak boleh, harus diproses. Cara yang pendek seperti ini cara penyimpanan. Nantinya saya akan langsung bahas pada contoh ya. Halaman 104. 267, kita pisah terlebih dahulu, ratusannya 200, puluhannya 6, berarti 60 dan 7. Ini 100, puluhannya 20, satuannya 9. Kita jumlah 7 ditambah 9. Nah, seperti ini. 7 ditambah 9 itu 16, teman-teman. Nah, seharusnya di sini pada satuan ini, pada kolom satuan ini harus bernilai satu angka saja, tidak boleh lebih. Ini kan dua angka, maka kita akan memprosesnya. Seperti ini cara memprosesnya. 6-nya taruh sini, 10-nya taruh sini. Nah, setelah itu 300 turun, 80 tambah 10 berapa? 96-nya turun lagi. 396, seperti itu. Lalu soal berikutnya 185. Ratusannya kita tulis 100, puluhannya 8, jadi 80, satuannya 5. Yang bawahnya 234, kita tulis ratusannya 2, 200, 3 puluhan kita tulis 30, 4-nya satuan. Setelah itu kita jumlah 100 ditambah 200, jawabannya 300, 80 ditambah 30, jawabannya 110, 5 ditambah 4, jawabannya 9. Nah, perlu kalian ketahui di sini satuannya sudah benar, teman-teman. Sudah bernilai 1. Sedangkan puluhannya seharusnya puluhan itu hanya boleh 2 angka saja hasilnya ya. Tapi ini kok 3 angka. Nah, ini kita akan proses ya. Jadi seperti ini, puluhannya kita pisah antara 100 dan 10 ini ya, lalu 9. 300 ditambah 100, jawabannya 400, 10, 9, seperti ini. Jadi 419, kurang lebih seperti itu. Mari kita coba lagi. Ini untuk yang soal 104 yang atas ya, yang bawah. Nah, seperti ini yang bawah. 243, ratusannya 2, jadi 200, puluhannya 4, dan satuannya 3. Ini juga seperti ini. Kita jumlah 8 ditambah 3. Nah, 8 ditambah 3 itu 11.
40 tambah 20, 60. 200 tambah 400, 600. Nah, di sini satuannya harus satu angka, teman-teman. Ini kok 2, maka kita akan memprosesnya. Gimana cara memproses? Kita pisahkan ya, jadi antara 10 dan 1. Nah, seperti ini. 600 turun, 60 tambah 10 jawabannya 70, satunya turun. Jadi 671. Soal selanjutnya 500, ratusannya 5, puluhannya 10 atau 1, lalu satuannya ada 5. Nah, bawahnya juga begitu, lalu dijumlah ya. Di sini 5 tambah 9 jawabannya 14, 10 tambah 40 50, 500 tambah 300 800. Nah, di sini ada yang janggal, teman-teman. Ratusannya sudah benar, puluhannya benar, hanya ada 2 angka. Lalu satuannya itu tidak boleh lebih dari 1 angka. Maka dari itu kita akan memprosesnya. Kita pisah ya, 10 dan 4. Nah, 10 dan 4 ini sama dengan 14. Kita mulai. 800. 50 tambah 10 berapa? Ya, 60. 4-nya turun. Jadi 864. Ini ada pada halaman 104 yang paling bawah ya. Setelah itu, pada halaman 105 ada beberapa persoalan. Nah, di sini kita akan menggunakan cara pendek. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari angka yang paling kiri. 475 dan 254. Nah, ingat ya teman-teman, penjumlahan itu diawali dari angka yang paling kanan. Ingat, penjumlahan diawali dari angka yang paling belakang atau kanan. 5 tambah 4 berapa? 9. 7 tambah 5. Nah, 7 tambah 5 itu 12, teman-teman. Sedangkan di sini pada kotak sini hasilnya harus 1 angka. Di sini 1 angka, di sini 1 angka. Tidak boleh lebih dari 1 angka ya, teman-teman. Penjumlahan ini, penjumlahan yang puluhan dan satuan ini tidak boleh lebih dari 2 angka. Nah, 12 ini tidak bisa masuk sini karena 12 itu 2 angka. Jadi gimana, Kak? Nah, 7 tambah 5 itu 12. Jadi angka yang terakhir atau angka 2 ini dimasukkan, sedangkan angka 1 ini ditaruh depannya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menjumlah yang depannya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti 729. Saya ulangi lagi. Untuk satuan dan puluhan ini tidak boleh lebih dari 1 angka. Jadi 5 tambah 9, maaf, 5 tambah 4 itu 9. Nah, 9 kan 1 angka. Lalu 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu 12. Nah, 12 tidak boleh dimasukkan sini. 12 harus diproses terlebih dahulu karena 12 itu terdiri dari 2 angka. Oke, ketika kalian bingung, kalian bisa nonton selanjutnya. Ini ada persoalan lagi. Soal yang kedua, 636 ditambah 182. Kita mulai dari angka yang paling kanan. 6 tambah 2 jawabannya 8. Nah, 8 ini 1 angka ya, terdiri dari 1 angka. Jadi kita bisa masukkan langsung. 3 ditambah 8 itu jawabannya 11. Nah, 11 itu terdiri dari 2 angka. Kita tidak boleh langsung memasukkan. Kita akan memproses. 8 tambah 3, 11. Angka yang terakhir ini kita masukkan di sini. Angka yang depan kita masukkan di depannya.
1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Nah, seperti ini. Ingat ya, ketika ada di atasnya, maka ini akan ikut dijumlahkan. Selanjutnya, nah, 3 tambah 5 jawabannya 8. 8 tambah 8. Nah, 8 tambah 8 ini 16, teman-teman. 16 tidak bisa langsung dimasukkan karena 16 terdiri dari 2 angka. Maka kita akan memproses 6-nya kita taruh sini, 1-nya kita taruh depan. 1 ditambah 2 ditambah 2 jawabannya berapa? 5. Benar sekali. Soal yang terakhir, 325 ditambah 285. Nah, mulai dari yang angka paling akhir ya, 5 tambah 5 berapa teman-teman? 10. Ya, 10 itu terdiri dari 2 angka. Kita tidak boleh memasukkan sini, kita harus memproses terlebih dahulu ketika hasilnya 2 angka. Angka yang terakhir sendiri kita masukkan, sedangkan angka yang depan ini kita taruh depan. Nah, depannya sini ya, tidak boleh depan yang paling sini, harus depan sini. Depan tepat setelah angka tersebut. Jadi sini ya. Setelah itu, kita proses 1 ditambah 2, jawabannya 3. 3 tambah 8. Nah, 1 tambah 2 tambah 8 itu jawabannya 11, teman-teman. 11 tidak bisa langsung dimasukkan sini karena terdiri dari 2 angka. Jadi kita akan memprosesnya. Angka yang terakhir ini kita masukkan, angka yang depan kita taruh di depannya. 1 ditambah 3 ditambah 2 jawabannya 6. Jadi 610. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.